selamat pagi Ibu. Benar. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dista Tri Utami. Ibu bisa manggil saya Bidan Dista atau Bu Dista. Saya yang bertugas pada pagi hari ini ya Bu ya. Sebelumnya kita identifikasi data pasien dulu ya Bu ya, dengan Ibu siapa? Laili, Mbak. Oke, Ibu Laili, usia berapa tahun? 25 tahun. Oke, 25 tahun. Alamatnya di mana Ibu? Di Sampun, Mbak, Banyudono, Boyolali. Oke, di Sampon, Banyudono, Boyolali. Ibu kemarin habis kuret ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Apakah sudah oke Bu? Ya, masih gimana ya, Mbak ya? Anak pertama sih ya dinanti-nanti banget, tetap dikata sedih ya sedih, tapi kalau mau berlarut-larut kan kasihan suami juga kan, Mbak. Iya benar Bu. Kasihan keluarga juga. Iya. Pada pagi hari ini saya akan memberikan sebuah informasi ya Ibu, terkait dengan KB pasca keguguran. Jadi apa sih itu pentingnya KB dan macam-macam KB nanti akan kita bahas satu persatu ya Bu ya. Sebelumnya apakah Ibu Laili sudah siap? Siap, Bu. Oke, baik. Bu Laili juga tidak perlu khawatir karena saya akan tetap menjaga kerahasiaan Ibu ya Bu ya. Saya akan menjaga data-data Ibu. Kemudian di ruangan ini hanya kita berdua dan ruangan ini adalah ruangan yang kedap suara sehingga dari luar tidak terdengar ya Bu ya pembicaraan kita pada pagi hari ini. Jadi Bu Laili tidak perlu khawatir. Terima kasih, Mbak. Oke, sebelum kita mulai diskusi, apakah ada yang ingin Ibu Laili tanyakan? Apakah Ibu Laili sudah siap? Insya Allah siap. Oke, baik. Izinkan saya untuk cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Mungkin monggo. Cuci tangan 6 langkah. Oke, baik. Jadi Ibu Laili bisa melihat poster ini ya Bu ya. Iya. Di sini dijelaskan mengapa ibu yang pasca keguguran itu diwajibkan untuk ber-KB, meskipun Ibu Laili sebenarnya pengen cepet-cepet hamil lagi ya Bu ya sebenarnya. Nah, karena pada wanita pasca keguguran itu sebenarnya proses kembali rahim ke posisi semula itu cepat Bu. Jadi kesuburan itu akan dimulai kembali dalam waktu 7 hingga 14 hari pasca kuret kemarin gitu. Jadi kembali suburnya itu cepat. Ibu Laili tidak perlu khawatir ya Bu ya. Nah, itulah mengapa diupayakan untuk menunda kehamilan minimal 6 bulan ya Bu ya. Dikarenakan rahim itu belum sepenuhnya pulih dan siap. Nah, jadi memang dari WHO itu menyarankan minimal 6 bulan. Mungkin kalau lebih sedikit juga tidak apa-apa ya Bu ya. Sehingga memang harus disarankan untuk ber-KB. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu macam-macam KB pasca keguguran ya Bu ya. Untuk sebelumnya Ibu Laili sudah pernah KB atau belum? Belum itu, belum. Belum ya, Belum sama ya Bu sekali. ya. Berarti memang habis nikah memang langsung niatnya Iya. ya program hamil ya Bu ya. Iya. Oke, baik, kita bahas dari yang KB sederhana ya Bu ya. Oke, KB sederhana yang pertama adalah kondom. Nah, seperti yang kita ketahui, kondom ini memang sangat dianjurkan apabila adanya resiko penularan infeksi menular seksual atau HIV itu sangat efektif sekali untuk mencegahnya. Karena kondom itu kan sebagai proteksi ya Bu ya, sebagai proteksi penis saat melakukan senggama atau hubungan suami istri. Nah, sebagai pelindungan ganda apabila digunakan bersama dengan metode kontrasepsi yang lain yang efektif. Nah, misalnya ibu nanti pilih pil tapi kebetulan lupa. Nah, itu nanti pas mau hubungan suami istri bisa menggunakan kondom juga. Karena apabila was-was gitu ya Bu ya, was-was takut hamil itu bisa menjadi pilihan untuk proteksi. Nah, kemudian ada juga KB jangka pendek yang hormonal. Jadi ini memang mempengaruhi hormon. Nah, KB jangka pendek hormonal itu ada pil. Nah, pil sama suntik. Ini dapat segera diminum dan bisa segera disuntikkan pasca keguguran ya Bu ya.
kalau untuk pil ini nanti ada 2 jenis ya Bu ya. Ada pil kombinasi sama pil progestin. Kalau pil kombinasi itu isinya estrogen sama progestin. Sementara untuk pil progestin isinya hanya progestin aja ya Bu ya. Kalau yang pil kombinasi ini dalam satu pack itu isinya 21. Kalau yang pil progestin atau biasa disebut mini pil itu isinya ada yang 35, ada yang 28. Nanti monggo jenengan nanti mau pilih yang mana gitu Bu. Itu dua-duanya bisa dipilih, bisa digunakan dan tidak mempengaruhi pasca keguguran ini. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah suntik. Nah, yang suntik ini juga ada 2 jenis ya Bu ya. Ada suntik 1 bulan, ada suntik 3 bulan. Sebenarnya efektivitas untuk suntik ini sama, hanya saja waktu pemberiannya itu yang berbeda. Kalau suntik 1 bulan itu nanti kembali masa suburnya itu 3 bulan. Nah, sementara untuk suntik yang 3 bulan kembali ke masa suburnya lagi itu sekitar 10 bulanan gitu Bu, hampir 1 tahun. Nah, karena ini KB pil dan suntik ini hormonal sehingga hormon kan, karena hormon tadi ya Bu ya, sehingga agak mengganggu kestabilan hormon. Jadi efek sampingnya nanti bisa jenengan nanti haid atau hanya flek-flek saja, atau bisa tidak haid sekali. Juga apa itu Bu, bisa menurunkan atau meningkatkan berat badan. Itu nanti juga tergantung hormon masing-masing orang, karena tidak semua orang bisa pakai, misalnya pakai suntik langsung berat badannya naik gitu, enggak. Jadi tiap orang itu hormonnya tetap berbeda-beda ya Bu ya. Untuk KB pil ini nanti Ibu konsumsi setiap hari ya Bu ya. Nah, nanti di belakang pil ini ada tulisan harinya. Nah, nanti jenengan itu bisa mengikuti konsumsi hari Senin minum, Selasa minum, Rabu minum gitu-gitu, dan harus setiap hari secara rutin ya Bu ya. Dan kalau pil memang ya itu harus diingatkan, mungkin bisa diingatkan suami, bisa pakai alarm juga. Yang penting setiap hari memang harus dikonsumsi ya Bu ya kalau untuk pil ini. Semisal nanti Ibu lupa 1 pil pada hari tersebut, nah di hari selanjutnya Ibu bisa langsung minum 2 pil sekaligus. Tapi kalau semisal Ibu lupa 2, terus kemudian selanjutnya masih lupa lagi, segera berkonsultasi ya Bu ya, karena nanti kalau pil ini lepas pil bisa segera subur dan bisa segera hamil gitu Bu. Jadi kalau pil memang harus setiap hari diminum. Nah, kalau yang suntik ini nanti Ibu tidak perlu khawatir yang tiap hari harus minum, jam segini harus minum, hari ini harus minum gitu Bu. Kalau yang suntik nanti dijadwalkan sama bu bidannya. Nanti misalnya jenengan suntik 1 bulan, misalnya Juni tanggal 1, nah nanti bisa kembali lagi tanggal 1 Julinya. Tapi itu bisa 1 minggu sebelum jatuh tempo Ibu bisa mulai untuk KB suntik ya Bu ya. Soalnya biasanya kan ibu-ibu itu sibuk ya Bu ya, sibuk kesana kemari sampai suntik pun kadang-kadang kelupaan juga. Nah, itu juga bisa menjadi solusi, sehingga kadang-kadang bidan itu juga memberikan kelonggaran waktu gitu Bu, sehingga sebelum jatuh tempo. Kalau misalnya sudah kelewat jatuh tempo nanti juga Ibu akan dicek dulu apakah hamil ataukah tidak. Nah, selanjutnya yang kontrasepsi jangka panjang tapi hormonal ya Bu ya, itu ada implan. Nah, implan atau susuk ini juga bisa segera dipasang ya Bu ya pasca keguguran, tapi ini jangkanya panjang, bisa 3-5 tahun gitu. Nah, ini nanti implan itu ada 2, jadi dipasang di sini di bawah kulit pada lengan Ibu ya, bagian kiri ya Bu ya. Di sini nanti dua gini, itu bentuknya kayak korek api gitu, kecil gitu Bu.
tapi nanti memerlukan sebuah sayatan kecil dulu, kemudian baru dipasangkan gitu. Tapi untuk pemasangan implan ini juga ibu tidak perlu khawatir, karena memang yang memasangkan dokter spesialis kandungan dan juga bidan yang sudah memiliki sertifikat untuk memasang implan ini gitu Bu. Jadi kalau implan memang KB jangka panjang ya Bu. Untuk KB implan ini seperti yang saya bilang tadi ya Bu ya, jangka panjang, jadi bisa 3 sampai 5 tahun. Memang dipasang di lengan kiri karena kan lengan kiri jarang untuk aktivitas yang berat ya Bu ya. Jadi dipasangnya di lengan yang kiri, dan ini efektif untuk mencegah kehamilan sekitar 98% gitu Bu. Jadi KB-KB itu memang efektif untuk mencegah kehamilan sekitar 98 sampai 90. Yang implan ini juga hormonal ya Bu ya. Ini juga mengandung hormon, efek sampingnya juga hampir sama terkait dengan haid, terus berat badan juga. Lalu ada alat kontrasepsi atau KB jangka panjang yang tidak hormonal. Ini namanya IUD. IUD atau biasa disebut spiral gitu ya Bu ya. Jadi spiral ini bentuknya T gini ya Bu ya. Nanti untuk pemasangannya menggunakan alat khusus, dimasukkan ke dalam vagina, kemudian nanti T-nya ini akan menghalangi jalur untuk sperma bertemu dengan sel telur. Jadi ini juga sangat efektif untuk mencegah kehamilan. Dan ini yang IUD ini juga jangka panjang, sama hampir sama seperti implan, yakni sekitaran 5 tahun ya Bu ya. Untuk efek sampingnya nanti mungkin seperti perut sakit, terus kalau berhubungan seksual sakit gitu, tapi tidak semua orang mengalami efek samping tersebut ya Bu ya. Jadi nanti di sini itu ada benangnya gitu ya Bu ya. Nanti untuk mengecek benangnya ini, nanti untuk mengecek apakah IUD ini masih terpasang atau geser atau seperti apa gitu Bu. Ini nanti juga ada kontrol rutin setiap sebulan sekali. Dan untuk IUD ini juga dipasangkan oleh dokter spesialis kandungan dan juga bidan yang sudah bersertifikasi ahli dalam pemasangan IUD dan implan. Jadi untuk IUD tadi dan implan memang dipasangkan secara khusus oleh orang-orang dalam ahlinya ya Bu ya, dokter spesialis kandungan dan bidan yang bersertifikasi dalam pemasangan implan dan IUD, sehingga ibu tidak perlu khawatir apabila nanti kelak ibu akan memilih KB implan atau IUD ya Bu ya. Ini yang IUD juga bisa segera dipasang, dan ini untuk pemasangannya itu saat ibu menstruasi biasanya, karena saat menstruasi itu kan terbuka ya Bu ya, sehingga bisa untuk memasukkan KB IUD tersebut. Nah kemudian ada lagi KB jangka panjang, itu adalah steril. Ini bisa steril untuk wanita, bisa steril untuk pria juga. Dan kalau untuk steril memang hampir ya Bu ya, sekitar 99,5% itu bisa sangat mencegah kehamilan, karena memang itu sudah dipotong ya Bu ya. Kalau yang perempuan kan salurannya itu dipotong kemudian terus diikat. Terus kalau yang laki-laki juga sama, salurannya yang sperma itu dipotong sehingga tidak bisa lagi mengeluarkan spermanya melalui jalur tersebut gitu Bu. Jadi ya hampir 99,5% dapat mencegah kehamilan dalam jangka panjang. Biasanya untuk metode steril ini yang sudah tidak ingin memiliki anak lagi ya Bu ya, karena ibu ingin segera hamil lagi, sehingga kami menyarankan untuk menggunakan KB sederhana, kondom, kemudian pil atau suntik ya Bu ya. Nanti Bu Laili bisa segera diskusikan dengan suami ya Bu ya. Segera, intinya KB-nya ini diberikan sesegera mungkin gitu Bu. Jadi kami tunggu kabar baiknya ya Bu ya.
tadi saya juga dapat informasi insya Allah nanti sore kalau nggak malam bisa pulang ya Bu ya. Ini nanti kami pantau kondisi ibu sampai sore. Apabila sudah membaik dan semuanya sudah bagus, ibu nanti bisa diperbolehkan pulang. Nanti tinggal menunggu dokter saja ya Bu ya. Oke baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan KB pasca keguguran. Sebelum saya permisi untuk kembali ke ruangan, apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak, terima kasih ya Bu ya. Ya baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekali lagi kita evaluasi ya Bu ya. Untuk KB sederhana tadi ada kondom, kemudian untuk KB yang hormonal jangka pendek ada suntik, ada pil, kemudian KB hormonal jangka panjang ada implan, kemudian KB non hormonal jangka panjang ada IUD, kemudian ada steril wanita dan steril pria. Oke baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya pamit kembali ke ruangan ya Bu ya. Apabila Bu Laili memerlukan sesuatu, Ibu bisa memanggil saya di ruangan ya Bu ya. Untuk pertemuan selanjutnya Ibu bisa WA saya ya Bu ya. Kira-kira misalnya sudah menentukan pilihan, saya mau pil dulu Bu atau saya mau pakai kondom dulu juga tidak apa gitu. Yang penting kami mengetahui gitu ya Bu ya. Kami tunggu kabar baiknya. Dimohon untuk segera berdiskusi dengan suami Ibu ya Bu ya. Oke baik, jika tidak ada lagi saya pamit kembali ke ruangan ya Bu ya. Saya permisi ya Bu ya. Iya. Cuci tangan 6 langkah.